mungkin timbul lagi, apa sih kerja penyuluh? Kok produksi kopi stuck di angka 780 kg per hektar per tahun. Sementara di Belgia itu sudah 3 ton. 3 ton. Di sini sudah sekian ton. Kadang-kadang saya selalu cokeh nih yang buat pernyataan, yuk kita duduk diskusi dulu. Karena penyuluh tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan itu hanya dalam satu komponen. Kalau itu akan bisa kita tuntaskan, petaninya juga mau berubah diri, aktivis-aktivis juga mau membantu, penyuluh juga bekerja gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nasri kembali berada di hadapan Anda di channel YouTube Hainas. Kali ini saya bersama seorang penyuluh pertanian yang aktivitasnya adalah untuk memberikan penyuluhan pertanian tentu saja. Untuk itu kita kenalkan dulu atau kenalan dulu bersama beliau. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan dirinya Kak? Bisa perkenalkan, nama saya Ayusiara Putri Gayusia. Alhamdulillah sampai hari ini masih dipercayakan menjadi seorang penyuluh pertanian, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Saya saat ini ditugaskan di wilayah Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Ya Kak, penyuluh pertanian Kak ya? Iya. Kita kadang-kadang berpikir bahwa penyuluh pertanian itu kerjaannya hanya penyuluhan aja. Sebagian besar orang berpikir seperti itu. Iya. Ya, sebenarnya apa sih sebenarnya penyuluh pertanian itu, dan seberapa besar sih peran penyuluh itu gitu Kak? Baik, mungkin pada kesempatan ini saya ingin cerita sedikit nih Nasri tentang Boleh, Kak. Apa sih sebenarnya penyuluh gitu. Karena memang kalau kita lihat terutama nih petani milenial ya suka membahas, kalau menurut saya sudah agak sedikit lari dari koridor kami sebagai penyuluh gitu. Mereka kadang-kadang mempertanyakan tentang sebuah fenomena yang sedang terjadi itu dan sedikit mendiskriminasikan penyuluh gitu. Nah, kok bisa gitu Kak? Pada kesempatan ini saya ingin jelaskan nih apa itu penyuluh. Nah, penyuluh pertanian sesuai dengan katanya penyuluh pertanian itu adalah tenaga fungsional tertentu yang kerjanya di bidang pertanian gitu. Nah, di sini kami penyuluh pertanian itu adalah mitra. Ya, mungkin itu yang harus kita garis bawahi. Kami itu adalah mitra bagi petani gitu. Jadi yang namanya mitra itu kan seiring sejalan nih. Nggak ada siapa yang top, siapa yang up gitu. Memang seiring sejalan karena kita adalah mitra daripada petani. Nah, lalu kalau ditanya seberapa besar peran penyuluh dalam kancah pertanian. Betul. Nah, ada satu clue yang harus kita pahami bersama, bahwasanya kami penyuluh itu bekerja itu bersama atau bermitra dengan petani yang tergabung di dalam kelompok tani. Oh, kelompok tani kayak. Nah, itu harus kita garis bawahi. Karena kan selama ini gini nih Nas. Iya. Penyuluh A nggak kerja nih, penyuluh B nggak kerja. Ternyata pada saat katakanlah pejabat misalnya nih ya, pejabat itu datang ke petani A. Ternyata petani A itu bukan anggota kelompok binaan daripada penyuluh. Sangatlah wajar kalau mereka tidak kenal dengan kami. Gitu. Artinya memang kami itu dikotakkan dengan frame bahwa yang menjadi objek kami, yang menjadi mitra kami adalah petani yang masuk dalam anggota kelompok tani. Nah, mungkin tidak bermaksud membela diri ya, tapi hanya meluruskan persepsi. Betul. Jadi kalau memang tidak semua petani yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ataupun Bener Meriah itu adalah mitra bagi penyuluh. Baru menjadi mitra bagi penyuluh kalau mereka terdaftar di dalam kelompok tani. Gitu. Pun demikian, kita tetap aware nih bagi siapapun yang datang ke BPP ataupun ingin ngobrol, diskusi dengan kami, walaupun mereka bukan anggota kelompok tani gitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah
Kalau mereka tidak kenal dengan kami, mohon ditanyakan apakah mereka anggota kelompok tani nih. Karena kalau tidak, kemungkinan memang ada kemungkinan tidak kenal dengan kami gitu. Jadi hal ini yang kadang-kadang sering menjadi momok bagi kami. Penyuluh ini nggak kerja ya, penyuluh itu nggak kerja, penyuluh itu kayak nggak ada peran aktifnya. Kadang-kadang ada pertanyaan aktivis nih. Emang apa sih fungsinya penyuluh pertanian di kabupaten ini? Hanya menghabiskan anggaran negara. Saya sering dengar itu. Ya namanya pro kontra itu wajar dalam segala jenis profesi ya. Cuman alangkah baiknya sebelum kita menjadikan itu sebuah pro dan kontra, alangkah baiknya sebagai insan yang dalam tanda petik cerdas, kita kan pahami dulu nih sebenarnya si A ini apa, profesi B ini apa gitu. Maksudnya supaya nggak simpang siur aja. Jadi mungkin kalau Nas tadi nanya apa sih Kak sebenarnya peranan penyuluh pertanian bagi pertanian di Kabupaten Aceh Tengah atau Bendera Meriah, yaitu tadi penyuluh adalah mitra bagi petani. Yang namanya mitra itu kan kawan ngobrol, kawan diskusi, kawan tukar pikiran, kawan kerja segalanya lah gitu. Oke, baik Kak. Artinya penyuluh itu seperti yang Kakak katakan bisa menjadi tempat diskusi, bisa menjadi tempat konsultasi mengenai hal-hal tentu saja tentang pertanian. Iya, tentang pertanian. Oke, selanjutnya Kak kan yang dikerjakan oleh seorang penyuluh itu sebenarnya apa sih gitu? Baik. Tadi kan kita keluhnya mitra ya, kemitraan. Nah, namanya mitra itu berarti kita mendampingi petani yang tergabung di dalam kelompok tani itu untuk memecahkan masalahnya, menyelesaikan beberapa administrasi terkait dengan kegiatan kelembagaan mereka. Nah, saya mulai dari yang resminya nih. Baik. Yang namanya kelompok tani itu kan diatur dalam Permentan. Artinya resmi ya. Nah, kelompok tani itu juga punya prosedur pembentukan. Lalu kita daftarkan secara resmi di sebuah aplikasi Kementan yang namanya Simultan. Iya. Simultan itu menginput data daripada petani yang terdiri dari namanya, NIK, nama ibu kandung. Bahkan sekarang untuk lebih akurat data mereka, kita juga menambahkan titik koordinat lokasi mereka berusaha tani gitu. Baik itu perkebunan, baik itu sawah ya atau tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Bahkan kalau mereka tidak memiliki lahan tersebut, kita akan ambil titik koordinat di perkarangan. Di perkarangan rumahnya maksudnya? Karena kan salah satu kegiatan kita juga adalah memanfaatkan perkarangan untuk meningkatkan income rumah tangga. Bisa kayak gitu juga? Bisa sampai ke situ gitu. Nah, itu yang resminya ya, yang resminya. Lalu yang namanya dalam sebuah kelembagaan pasti ada ADART-nya, pasti ada peraturan yang harus kita ikuti. Lalu ada visi misi yang tertulisnya juga kan. Kak. Kami penyuluh mendampingi kelompok tani itu untuk menyusun yang namanya rencana definitif kelompok. Nah, dalam rencana definitif kelompok itu kita akan membuat perencanaan tentang apa yang akan dilakukan oleh kelompok dalam mensukseskan, meningkatkan dan memberikan hasil yang lebih optimal bagi mereka gitu. Hasil pertaniannya, hasil usahanya. Kita mungkin kegiatan penyuluhan itu nggak melulu di bidang pertanian, perkebunan ataupun horti, tapi juga dalam usahanya. Artinya juga. Pertanian itu dari hulu sampai ke hilirnya yang kita dampingi gitu. Nah, lalu setelah itu ada program nasional nih, yang setiap tahun dari dulu itu memang wajib kami laksanakan, adalah menyusun RDKK. Apa itu, Kak? Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Nah, itu ada include di dalamnya, salah satunya yang pokok sekali adalah mengenai kebutuhan pupuk bersubsidi. Nah, mungkin ini
juga menjadi kontroversi ya bagi orang tentang pupuk ya. bersubsidi. Kan sering mungkin Nas juga dengar pupuk bersubsidi tapi ketersediaannya langka gitu. Iya, iya. Ya. Nah, itu sebenarnya mungkin supaya kita sama-sama juga memahami mekanisme daripada pengusulan pupuk bersubsidi itu adalah kita akan musyawarah dengan anggota kelompok kita, menghadirkan mungkin ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, bahkan kadang-kadang hadir juga reje kampung. Nah, di situ kita akan diskusikan dengan mereka, Bapak A kebutuhannya berapa untuk musim tanam 1, tanam 2, tanam 3. Bapak B kebutuhannya apa dan untuk apa. Untuk apa itu artinya apakah tanaman perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, atau peternakan gitu. Nah, jadi setelah mereka berikan, informasikan datanya, kita itu akan masukkan dalam catatan kita dalam bentuk tabel manual RDKK, dan itu yang akan kita input dalam RDKK. Sekarang kan sudah semua ya. Elektronik ya. Ya. Jadi kita input dalam RDKK. Nah, berdasarkan inputan itulah pupuk itu akan disalurkan ke kelompok tani tersebut. Siapa yang berhak untuk menebusnya? Ya kelompok yang memang mengusulkan. Nah, kenapa saya katakan itu jadi kontroversi tadi? Kenapa, Kak? Nah, kadang-kadang ada petani yang dalam tanda petik di luar kelompok atau di dalam kelompok tapi tidak mengusul. Tiba-tiba butuh nih, ternyata namanya dalam daftar yang kita berikan, nanti kita print out nih semua, kita berikan ke kios pengecer resmi, nama-nama yang memang mengusul. Nah, kadang-kadang dia tidak mengusul. Tapi tiba-tiba butuh nih, ternyata begitu tahu, oh ternyata pupuk bersubsidi itu pupuk yang bagus, cuman karena dalam rangka untuk swasembada pangan dan seterusnya, pemerintah mensupport itu dengan mensubsidi pupuk. Ternyata pupuk subsidi itu pupuk bagus. Kan sudah mulai nih, oh ternyata bagus ya, saya juga mau beli. Begitu mendatangi kios pengecer resmi, waktu dilihat daftar namanya nggak ada. Tiba-tiba kan nggak ada, kan nggak bisa nebus, karena mereka juga resiko nih kalau mereka memberikan pada orang yang tidak menebus. Nah, kadang-kadang ada kalanya orang itu yang datang ke kios itu agak suka sedikit, mungkin manajemen pengelolaan emosinya kurang ya gitu. Nah, lalu timbullah cekcok atau apa gitu ya. Lalu timbullah statement dari yang bersangkutan itu, apa kerja penyuluh? Oh, betul. Kok bisa ya pupuk bersubsidi itu ada, tapi kok kami nggak bisa tebus? Iya. Penyuluhnya apa ya kerjanya? Tiba-tiba langsung ke situ. Padahal kesalahan sendiri. Nah, makanya tadi di awal saya ingin mengajak kita semua cerdaslah dalam mengkritisi. Artinya gini, pahami dulu penyuluh itu apa, peran fungsinya apa, baru kita bisa mengeluarkan statement apa gitu. Baik. Rupanya gitu ya ceritanya. Gitu jalur prosedurnya kayak. Prosedur semua punya mekanisme gitu. Jadi makanya saya sering nih Nas, kalau di medsos ya, kadang-kadang kan ribut nih. Kadang-kadang ributnya gini, ada si A kadang-kadang gitu. Apa fungsi pemerintah ya? Kopi tidak begini, begitu saya jawab. Mohon datang ke BPP, kita diskusikan. Kenapa? Kalau kita bicaranya langsung gitu, berbicaranya langsung akan dapat solusi. Karena saya pengen kalau kita mengkritisi, kasih solusi. Itu baru aktivis namanya. Kritisi boleh, tapi setelah itu kasih solusi. Penyuluh nggak boleh seperti ini, harusnya seperti ini. Betul. Ada solusi, berarti tidak hanya mengkritisi, berarti ada oh iya ya, ternyata ada hal yang kami tidak pahami, ternyata ada missing gitu. Kadang-kadang kita acuannya kan permentan nih. Betul. Ternyata kita salah nih memahami, kan kalimatnya itu kalimat global ya. Ternyata ada orang yang sangat paham dalam membedah peraturan. Menurut ini. Oh, berarti kan oh iya ya gitu. Maunya seperti itu, mengkritisi dan memberi solusi gitu. Marilah sama-sama kita membangun pertanian di kabupaten kita ini, di Tanogayo ini, dengan bersama-sama membangun. Jangan saling menjatuhkan gitu. Baik Kak, Kakak di lapangan juga Kak?
Iya, 8. Jadi berapa kelompok yang kakak naungi atau hanya satu aja per apa namanya per penyuluh gitu? Baik. Nah, saya akan jabarkan lanjutannya nih ya. Siap. Nah, tadi kan saya katakan kami hanya membina petani yang masuk dalam kelompok tani. Kelompok tani. Untuk kebayakan itu sendiri ada 84 kelompok tani yang kita bina itu masuk ke dalam 20 kampung binaan. 20 kampung binaan. Iya. Untuk BPP Kebayakan sendiri itu ada 10 orang personil. Per kelompok ya? Enggak. Jadi 10 untuk satu kecamatan. Untuk jadi satu kecamatan. Rata-rata kita itu punya wilayah binaan itu 2 kampung. Oh gitu. Kecuali saya cuma satu kampung yang saya bina. Ya. Teman-teman saya di sini punya binaan itu rata-rata 2 kampung. Jadi satu orang itu membina antara 4 sampai 5 kelompok. Satu kelompok itu 15 sampai 30 orang gitu. Oh, artinya dalam satu kampung itu bisa jadi ada 2 kelompok atau 3 kelompok gitu. Iya, itu kita soundingkan dengan kesesuaian jumlah kakak. Karena kan nggak mungkin juga dalam satu kampung itu ada 200 kakak, 200 kakaknya itu masuk kelompok tani, nggak mungkin kan? Jadi mungkin kalau 200 kakak itu bisa sekitar 6 kelompok yang kita bina di situ. Oh gitu. Iya, ya, seperti itu. Nah, kelompok ini juga ada 3 jenis. Taruna Tani itu biasanya lebih actionnya itu lebih ke kegiatan pemuda. Taruna Tani. Taruna Tani itu kalau sekarang bahasanya petani milenial ya. Lalu ada kelompok tani. Nah, kelompok tani itu biasanya bapak-bapak. Lalu ada kelompok wanita tani ya, jelas karena wanita tani itu pasti ibu-ibu. Ya. Nah, itu dia yang saya katakan tadi, pemanfaatan perkarangan. Sasarannya adalah ibu-ibu kelompok wanita tani. Nah, kita ajarkan mereka bagaimana memanfaatkan perkarangan yang sempit sekalipun untuk lebih punya nilai hasil gitu. Oke gitu Kak ya. Iya. Nah, sejauh ini Kak, ini mungkin pengalaman Kakak pribadi nih kan, waktu di lapangan, ada Kak justru penyuluh itu menghadapi tantangan-tantangan tertentu dari petani-petani tersebut gitu Pak? Nah, kalau tantangan, nah mungkin kita kembali ke sedikit mundur ke belakang ya, ke masa lalu gitu. Pada saat after tsunami, pasca tsunami, kita kan banyak sekali NGO, LSM, dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang masuk ke seluruh penjuru Aceh pada umumnya, ya, itu untuk memberikan bantuan. Betul. Akhirnya sedikit terdoktrin lah dalam mindset petani bahwa setiap ada ngumpul itu bantuan. Oh iya. Nah itu saya rasa tantangan kami yang paling berat. Susah sekali untuk kita duduk bareng, ngobrol, diskusi, memecahkan apa yang menjadi permasalahan bagi petani, karena mereka mikirnya ini ada kumpul-kumpul nih pasti nanti ada teken, ada bantuan. Mungkin merubah pola pikir itu yang menurut saya adalah tantangan terberat. Untuk karena gini Nas, kita nggak mungkin bisa memahami apa permasalahan yang ada dalam kelompok kalau kita tidak rembuk. Kita memang minta kelompok binaan kita itu kalau bisa sebulan sekali adalah kita duduk bareng, rembuk. Nah, di dalam duduk itu kita saling lempar informasi, saling memberikan, kami masalahnya ini nih Bu, kami masalahnya ini nih Pak. Oh, ada tawaran solusi dari dinas ini. Kita sounding, apakah selaras? Kalau tidak kita cari solusi. Nah, itu sebenarnya tantangan kami gitu. Ya kalau sebatas penyaluran kegiatan itu kan sudah digodok melalui musrenbang desa ke kecamatan, kabupaten ya gitu. Jadi kalau untuk kegiatan mungkin itu sifatnya lebih mekanismenya lebih bottom up. Apa itu Kak? Dari petani dulu usulannya, dari desa, dari kampung, lalu ke kecamatan, baru kabupaten meng-backup itu. Jadi kalau untuk kegiatan yang namanya bantuan pemerintah, itu mekanismenya seperti itu.
Itu biasanya jadi tidak ada istilah kenal sama kelompok A, B, C itu terus, enggak. Ya berarti memang kelompok A, B, C itu kebetulan yang memang mengusul, ngotot di musrembang desa gitu. Mekanismenya seperti itu kalau mau ada kegiatan di bidang pertanian. Itu kegiatannya, tapi kita nggak fokus di kegiatan sebenarnya. Artinya kegiatan gitu. itu kan hanya faktor pendukung. Nah, yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan pertanian itu adalah sebenarnya petaninya sendiri kayak. Sendiri, artinya bagaimana mereka ingin maju gitu. Kita mitranya, bagaimana kita akan mendukung mereka dengan mungkin memberikan informasi teknologinya, atau mungkin memberikan informasi ada nih dukungan dari pemerintah dalam bentuk ini, gitu. Jadi mungkin seperti itulah sebenarnya peran penyuluh pertanian dalam pengembangan pertanian itu sendiri gitu. Ini Kak menarik mengenai taruna tani nih ya, milenial. Kebanyakan sekarang nih anak-anak muda udah males nih jadi petani gitu kan. Males nih, petani itu kan kerjaan orang-orang susah. Ada segmen-segmen, ada pemikiran-pemikiran seperti itu kan. Menurut Kakak, tanggapan Kakak itu gimana? Nah, gini. Saya mungkin ada beberapa kali ikut diskusi petani milenial ya gitu. Iya, Kak. Jadi saya selalu sampaikan ke adik-adik yang mengajak saya diskusi untuk bidang pertanian, saya selalu menggiring opini mereka atau mengajak mereka untuk merubah mindsetnya bahwa bertani itu, profesi petani itu jadikan sebagai pilihan. Wow, iya. Ya, kenapa harus dijadikan pilihan? Sesuatu yang menjadi pilihan kita itu pasti akan kita perjuangkan dengan segenap jiwa raga. Gitu. Jangan jadikan bertani itu adalah nasib ya. Terpaksa ya gitu ya. Karena ikut tes pegawai negeri juga kelewatan, daftar honor juga sudah kebobolan gitu. Ya udahlah, daripada nggak ada kerjaan sama sekali, bertani aja. Itu kan nasib tuh, pasrah. Yang namanya kita merasa itu ya udahlah nasib gitu ya. Namanya kita pasrah, pasti kita akan putus asa gitu. Tapi coba kalau kita jadikan, saya ingin jadi petani, tapi saya tidak ingin menjadi petani seperti orang tua saya, atau tetangga saya, atau abang saya, adik saya. Tapi saya ingin menjadi petani yang memang petani. Petani yang jam kerjanya seperti orang ngantor. Petani yang memang mendedikasikan hidupnya untuk bertani. Kalaulah ada 20% saja milenial nih, taruna tani yang masuk dalam cakupan taruna tani yang bisa mengintegrasikan pola pikirnya dari bertani adalah nasib menjadi bertani adalah pilihan, saya yakin Aceh Tengah itu karena gini, mungkin timbul lagi apa sih kerja penyuluh? Kok produksi kopi stuck di angka 780 kg per hektar per tahun. Sementara di Belgia itu sudah 3 ton. Di sini sudah sekian ton. Kadang-kadang saya selalu cokeh nih yang buat pernyataan, yuk kita duduk diskusi dulu. Karena penyuluh tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan itu hanya dalam satu komponen. Kalau itu akan bisa kita tuntaskan, petaninya juga mau berubah diri, aktivis-aktivis juga mau membantu, penyuluh juga bekerja gitu. Jadi kalau semua komponen itu saling bekerja sama dan sama-sama kerja, saya yakin permasalahan-permasalahan yang menurut saya nggak seharusnya jadi masalah itu terpecahkan. Nah, mungkin nih banyak yang tanya, iya, ibu kan ngomong aja bisa. Wow, urusan ngomong Bu Ayu memang bukan seperti itu, bukan mau membela diri, tapi kita harus lihat kenyataannya. Kalau kita mau lihat, ini bahkan ada lelucon ya, saya sedikit intermezzo. Kalau orang mau melamar, itu nggak nanya kerja di mana, ya, tapi nanya sidah empusmu, iya kan? Tapi nggak nanya kebunnya itu berapa hasilnya. Yang penting luasannya 4 hektar sudah. Yang 4 hektar walaupun hasilnya cuma 500 kg per tahun, pokoknya 4 hektar. Nah,
Itu kan persepsi yang sedikit salah gitu. Nah, iya. kenapa saya ajak untuk mendengarkan lelucon itu? Nah, kita kembali ke kenyataan di lapangan. Kami penyuluh pertanian sudah mencoba untuk melihat realnya di lapangan. Kenapa? Kami juga sebenarnya beban loh, Nas. Kenapa ya angka 780 itu kayaknya aduh nggak mau geser. Harusnya meningkat lagi gitu. Harusnya meningkat lagi dengan fakta di lapangan. Itu kan kalau ada bahkan yang sudah mencapai 1,8 ton per hektar, kan itu rata-ratanya ya 7,8. Kenapa? Nah, ternyata setelah kita lakukan pendataan lah itu dengan turun juga dari Unsia untuk membantu bagaimana aplikasi dengan GPS dan seterusnya, alat-alat teknologi yang bisa membantu. Ternyata kebun itu pertama kita masih suka mengatakan luasan kebun kita itu berdasarkan kira-kira. Maksudnya gimana tuh, Pak? Bapak A kebunnya luasnya berapa ya Pak? A ada sekitar 2 hektar lah. Itu. Berarti nggak konkret ukurannya gitu. Tidak konkret, itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, kebun itu tidak ditanami secara penuh, tapi dilapornya luasan gitu. Artinya gini, kebun saya anggota kelompok tani ini, saya laporkan kebun saya 2 hektar. Ternyata dalam 2 hektar itu yang memang benar-benar berisi kopi itu hanya setengah hektar. Berarti kan 1,5 hektar lagi kosong atau bolong-bolong. Nah, produktivitas itu kita hitung dari luas lahan dengan asumsi jarak tanam 3x3 atau 2,75x2 7,5. Jadi kan luas lahan populasi bagi luas lahan sama dengan produksi kan. Nah, kita menghitung populasi itu dari luas lahan yang dilaporkan. Jadi kan akhirnya ada missing data nih. Iya, betul. Ada yang lapor 2 hektar sementara tanaman yang terisi cuma setengah hektar. 1,5 hektar lagi kan otomatis kosong, tapi tetap dilaporkan tanamannya ada. Nah, otomatis kan akan berpengaruh pada produksi rata-ratanya. Itu masalah kedua. Lalu masalah ketiga, ada lagi yang saking rajinnya nih, petani. Yang seharusnya sela-sela itu difungsikan sebagai rorak atau lubang angin di kaki 5, mata 5, itu ditanam juga kopi. Akhirnya kan padat nih, populasinya banyak. Nah, kalau saya memetik dulu nih kata Pak Nasruddin, Bupati Aceh Tengah yang dulu, kalian itu mau panen jumlah batang atau buah kopi? Itu saya ingat betul itu nasihat beliau kepada kami ya, penyuluh pertanian dalam pertemuan penyuluh pertanian. Kalian itu mau panen jumlah batang atau kopi atau buahnya. Kopi? Buahnya Pak. Kalau buahnya ikuti maunya kopi. Kopi itu kan maunya ada lorong-lorong nih yang mana lorong itu salah satu fungsinya untuk lubang angin supaya ada sirkulasi udara, lalu supaya pencahayaan langsung masuk ke permukaan tanah sehingga tidak lembab. Nah, kenapa saya katakan kebanyakan populasi itu mempengaruhi hasil? Nah, saking padatnya populasi, akibatnya rorak nggak bisa lagi nih dibuat karena tempat rorak sudah ditanami kopi ya. Otomatis sirkulasi udara di dalam tanah terhambat. Lalu selanjutnya pencahayaan matahari ke permukaan tanah kan sudah terhalangi oleh lab areal index. Apa namanya? Tajuk. Itu terhalangi. Jadi kan lembab. Tanah yang lembab mengakibatkan tumbuh kembang jamur dan bakteri itu kan tinggi. Semakin meningkat gitu Semakin meningkat. Akhirnya serangan jamur akar tinggi lah terhadap tanaman kopi. Juga menular ke jeruk dan tanaman-tanaman tumpang sari lainnya gitu. Makanya mungkin kalau jeruk di Paya Tumpi ya yang dulu terkenal keprok gayungnya itu mulai musnah terserang virus. Kenapa virus bisa hidup? Karena memang tempat hidup virus, bakteri itu sudah kita sediakan dengan meningkatkan kelembapan daripada permukaan tanah. Tuh. Kan apalagi gini loh Nas,
nanam kopi itu kan pakai naungan. Betul Kak. Sudahlah kopinya rimbun, naungannya juga menambah kerimbunan, ditambah lagi di mata 5 ditanam, tidak ada celah bagi cahaya matahari untuk masuk ke tanah. Akhirnya kan tanah jadi lembab. Nah, makanya sekarang kan tinggi sekali serangan jamur akar. Kok kopi kami tiba-tiba lagi berbuah kuning, terus tiba-tiba mati waktu digoyang-goyang kan patah. Ternyata waktu kita gali, permasalahannya akarnya sudah rusak. Kenapa? Serangan jamur akar. Kenapa jamur merajalela? Ya karena tempat hidupnya sudah disediakan. Waktu gitu. petani sendiri menyediakan tempat hidup patogen tadi gitu ya. Iya, yes, itu dia. Mungkin itu permasalahan-permasalahan yang terkadang kita sendiri yang buat, tapi kita tidak menyadarinya gitu. Nah, itu mungkin kalau untuk kopi ya, mungkin itu permasalahan-permasalahan. Pertama memang data luasannya kurang akurat. Kedua itu tadi dilaporkannya akurat, tapi isi daripada kebun itu nggak sesuai dengan SOP-nya gitu. Artinya ada kebun dari 2 hektar itu yang kosong, tapi tetap dilaporkan sebagai kebun kopi. Terus ada lagi yang overpopulasi sehingga tetap saja produksinya turun. Gitu. Itu mungkin permasalahan-permasalahan yang agak sedikit susah untuk kita pecahkan. Nah, itu yang saya bilang butuh semua komponen untuk ikut serta di dalam menuntaskan permasalahan ini. Karena gini ya, kadang-kadang petani itu lebih dengar apa yang disampaikan oleh, mohon maaf, pejabat misalnya, apa yang disampaikan oleh aktivis misalnya. Karena gini Nas, sesuatu yang sudah menjadi kewajiban kita itu agak sulit kita dengar. Contoh gini, kami kan penyuluh pertanian itu tugas pokok kewajibannya itu menyampaikan informasi pertanian. Betul. Nah, karena itu adalah tugas pokok kami, seolah-olahnya pada saat kita sampaikan ke petani itu ada unsur kepentingan. Alah, itu kan ibu itu kan karena tugas saja tuh dia sampaikan seperti itu. Seolah-olahnya. Sebenarnya yang kita sampaikan itu ya itulah adanya. Makanya saya katakan tadi kadang-kadang lebih asin perkataan dari Bapak anggota dewan mungkin. Kalau anggota dewan bilang Bu atau Pak, empus Bapak ai ke tebangi kupisi mata 5 tunarap deli wahe. Kadang-kadang mereka lebih dengar itu karena mungkin power speakingnya lebih atau faktor lihat jabatan atau ada aktivis nih atau mungkin pembisnis yang ngomongnya lebih asin gitu, lebih didengar gitu. Nah, mungkin seperti itulah. Oke Kak, menarik sekali. Jadi Kak kan ada nggak mungkin kelompok binaan Kakak yang akhirnya dengan penyuluhan ini akhirnya berhasil di dunia pertanian itu? Ada nggak sangat evaluasinya? Banyak. Sangat banyak. Bisa diceritain nggak? Bisa, baik. Nah, tanpa bisa kita pungkiri, gitu. Ya. Kalau saya selalu kalau diajak misalnya sama anggota dewan nih, penyuluh nggak kerja, Bapak yang terhormat, mohon maaf, indikator Bapak mengatakan kami tidak kerja dan tidak punya hasil itu apa? Saya ambil satu contoh aja Pak. 10 tahun yang lalu dengan sekarang berapa ratus persen penambahan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ada di jalan-jalan. Kita nggak bisa pungkiri ya, hampir 89% penduduk dataran tinggi Gayo adalah petani. Betul. Dari mana mereka bisa membeli kendaraan kalau tidak ada keberhasilan dalam bidang pertaniannya gitu. Nah, lihat ke situ saja keberhasilan kerja kami. Nah, lalu lihat seberapa banyak rumah yang sudah direnov dari hasil pertanian tuh. Nah, itu kan adalah hasil kerja yang cukup baik gitu. Nah, kalau ditanya nih di Kebayakan saja ya kita cerita karena kita kerja di Kebayakan. Kalau di Ketol itu sudah keren-keren lagi. Dari dulu hanya punya kereta butut, sekarang kalau saya katakan Innova mereka nggak level, ya tapi itu kenyataan. Mungkin minimal kendaraan roda 4 mereka itu Pajero Sport atau ya itulah
karena mereka memang sangat sukses di bidang bertani hortikultura, cabai. Cabai ya. Cabai kan terkenal nih di Keton. Atau mungkin di Kebayakan nih. Kebayakan ini lebih fokus kita di bidang pemanfaatan lahan terbatas. Artinya di hortikulturanya, di pemanfaatan perkarangannya. Pun demikian tetap juga kita fokus di peningkatan produktivitas tanaman perkebunan. Nah, apa keberhasilan kami di sini? Kita sudah bisa mengajak petani kita itu untuk mulai melakukan perawatan kopi. Perawatan kopi Kak ya? Ya, itu terdiri dari pemupukan berimbang, pemangkasan, dan mulai mengurangi populasi. Nah, jadi mulai ada nih peningkatan produksi kopi. Gitu. Jadi terus mungkin pola pikirnya juga sudah mulai berubah, bahwa ternyata untuk bertani itu kita perlu juga berorganisasi untuk dapat memecahkan masalah gitu. Nah, mungkin keberhasilan kami itu bisa dilihat dari tempelan-tempelan kami nih. Banyak event. Ini foto-foto ini Kak ya? Event-event itu yang menjadikan Kecamatan Kebayakan itu selalu masuk dalam 1, 2, 3 gitu. Dalam juara 1, 2, 3 gitu. Apakah itu di lomba sastrampilnya, di lomba kampung tangguhnya, di lomba penyuluh teladannya, di beberapa event itu kita memang selalu masuk nominasi, dan itu nggak bisa dipungkiri ya, itu ada salah satu bentuk keberhasilan kita dalam membina petani. Artinya petaninya berubah nih. Berubah dari tidak tahu menjadi tahu, berubah dari tidak mau menjadi mau, berubah dari tidak mampu menjadi mampu. Sebenarnya itu aja peran fungsi kami, merubah bagaimana petani itu dari keadaan yang tidak mampu, tidak mau dan tidak tahu, menjadi mampu, mau dan tahu. Wow, gitu dia. Keren sekali. Ya. Kalau ada pengalaman Kakak nih, mungkin ada nggak yang apa namanya itu yang menyentuh bagi Kakak, mungkin apa yang diterima oleh petani menjadi semangat lagi bagi Kakak gitu. Mungkin ada dari petani itu karena udah berhasil mereka ngasih apa gitu. Ada nggak pengalaman? Kalau reward ya, nah mungkin inilah kenapa mungkin kami itu sangat mencintai profesi kami sebagai penyuluh ya. Penyuluh itu memang kesannya kotor. Kotor dalam tanda petik, kotor bukan kotor dalam negatif ya, kotor artinya bergelut dengan tanah, mainannya panas-panasan, ke lapangan gitu. Dan bahkan mungkin penyuluh itu identik dengan rompinya, artinya kami jarang sekali pakai baju dinas. Kan nggak mungkin kita mau ke kebun orang pakai baju dinas. Gitu. Nah, kalau ditanya sesuatu yang membuat kami bangga, atau reward apa saja yang kami berikan dari petani. Nah, setiap kami, nggak setiap ya, tapi acap kali kalau kami berkunjung ke petani binaan, itu jarang sekali pulangnya nggak nenteng sesuatu. Itu rasanya sesuatu banget, gitu. Walaupun hanya segenggam cabai, mungkin beberapa buah tomat, dan beberapa aneka jenis sayuran, rasanya itu toiban sekali gitu. Rasanya rezeki kami itu sudah halalan toiban gitu. Kan rezeki halal mungkin mudah dicari ya, tapi kalau rezeki yang toib itu mungkin itu yang membuat kita lebih merasa. Lalu kalau sudah di level kedekatan yang cukup serius nih dengan petani, sangat jarang kita pulang itu dalam kondisi perut lapar gitu. Artinya kalau kita berkunjung, mereka lagi di lahan nih, pasti diajak makan dulu Pak baru boleh pulang. Kadang-kadang nih Bapak yang dua ini kadang-kadang sampai adegan malam nih di lahan petaninya, sampai diajak mungkin bakar-bakar ubi, mungkin bakar-bakar kentang gitu. Nah, seperti itulah suka yang kami alami. Ada duka, tapi saya rasa duka itu tidak terlalu mempengaruhi kami, profesi kami, tidak terlalu mempengaruhi dalam kami menjalankan tugas kami. Karena dukanya itu ya hanya seperti yang saya katakan tadi, petani itu ada kalanya kalau diajak ngumpul duduk bareng, nanyanya ada bantuan nggak Bu? Nah, cuman hanya sebatas itu mungkin ya. Sebatas itu, cuman itu sudah
mulai kita antisipasi, artinya petani juga sudah tidak melulu ya, tidak melulu kalau ada pertemuan itu ada bantuan. Mereka sudah mulai memahami bahwa peran fungsi kami itu adalah mitra mereka. Jadi mereka sering berkunjung kemari juga menyampaikan masalahnya dan kita akan diskusi untuk mencari solusi. Oke, nah, mungkin itu. baik. Iya. Ya, mungkin ini yang terakhir nih Kak ya. Iya. Harapan besar Kakak nih sebagai penyuluh kepada pertanian di Takengon khususnya atau di Banda Mulia khususnya, dan kemudian apa statement yang paling jos lah menurut Kakak yang bisa membangkitkan semangat para petani-petani muda khususnya ini Kak? Ya. Kalau mungkin sekalian sebagai closing statement saya ya. Siap. Mungkin kalau hari ini saya ingin sampaikan khusus untuk petani milenial nih. Oke. Yang pertama seperti yang saya katakan tadi, jadikan bertani itu adalah pilihan, bukan nasib. Karena kalau itu pilihan, maka kita akan menyerahkan segenap jiwa raga kita sebagai petani. Sama nih kayak kami, penyuluh adalah pilihan hidup kami, maka kami akan menjadi penyuluh dengan segenap jiwa raga kami. Artinya kami akan betul-betul menjiwai apa yang menjadi profesi kami. Gitu. Nah, untuk petani milenial, ayo, mumpung otak kita masih bisa diajak untuk berpikir keras, untuk berpikir lebih banyak, untuk mampu merubah sesuatu. Ayo manfaatkan usia yang masih muda, kapasitas otak yang memang masih bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin itu untuk merubah banyak hal yang kita anggap itu sudah lumrah menjadi tidak lagi. Artinya ya sudahlah, mungkin nasibnya begini, itu jangan lagi. Dengan ada statement seperti itu. Mari sama-sama kita bangun pertanian di dataran tinggi Gayo ini, karena memang kita adalah daerah pertanian. Ayo kita bangkit dari sektor pertanian. Baik, itu tadi statement akhir dari Kak Ayu. Mudah-mudahan menjadi semangat kita, pencetus menggerak untuk memilih dunia pertanian sebagai suatu solusi, sebagai pilihan begitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton diskusi kita pada YouTube channel Hainas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.